Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali dalam Prasdiu Channel. Setetes embun penyegar jiwa dalam kacamata awam yang menanggapi dan mencoba mengaplikasikan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pada edisi sebelumnya kita belajar menggunakan kacamata Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah supaya kita dapat mengalami Tuhan di dalam masalah itu. Pada edisi Prasdiu kali ini kita akan belajar bagaimana kita menemukan kesempatan di dalam keterbatasan gerak dan kegiatan di luar rumah selama masa pandemi ini. Masa pandemi ini memang menjadikan kita berada di dalam kondisi yang menguras emosi kita. Kita takut, kita khawatir kalau terpapar. Dan juga banyak yang mengalami pengurangan, bahkan kehilangan penghasilan. Di situ kita baru merasakan bahwa ternyata ada sesuatu yang di luar kendali kita. Kita perlu mendapat kekuatan Sang Ilahi. Nah, masa pandemi ini sangat istimewa karena kita terbatas untuk bisa pergi kemana-mana. Mumpung sehat, mumpung ada kesempatan, mari kita menggunakan ini untuk mengecharge rohani kita. Karena kalau HP saja kita tidak pernah membiarkan lowbat, apalagi roh kita, supaya tetap siap berfungsi baik, apalagi ketika mengalami hal-hal yang sungguh menguras emosi kita. Jadi prinsipnya ternyata kita semua perlu retret lagi, dan kita sudah paham itu, kita memang perlu retret, dan dalam kondisi normal kita melakukannya bersama-sama di suatu tempat khusus untuk retret selama beberapa hari. Tetapi di dalam masa pandemi ini kita tidak mungkin melakukannya. Dan sebenarnya di dalam masa pandemi ini justru suatu kesempatan yang luar biasa disediakan Tuhan supaya kita melakukan retret, tapi retret yang lain, retret pribadi namanya, sendiri bersama Tuhan, di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Kita belajar dari Injil Markus 6 ayat 30 sampai 34. Yesus pun mengajak retret murid-muridnya setelah mereka selama beberapa waktu tugas melayani berdua-dua dan tugas-tugas lain. Semua tugas itu menguras energi, dan kita perlu di-energize lagi oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus mengajaknya, ayo bersama aku, ayo bersama aku, sendiri bersama aku. Lalu mereka naik perahu menuju satu tempat tertentu yang sudah dituju di seberang danau. Jadi sejak di dalam perahu itu mereka, para rasul, sudah mengalami sendiri bersama Tuhan, di-energize oleh Tuhan Yesus. Relatif singkat memang waktunya selama perjalanan perahu saja. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka mendarat, ternyata sudah begitu banyak orang yang mengetahui rencana retret mereka ke satu tempat itu. Mereka pakai jalan darat, ngebut, sehingga bisa sampai lebih dulu dan sudah menunggu. Maka ketika mereka mendarat, tidak ada pilihan lain, mereka harus dilayani. Mereka nggak jadi retret, yang sesungguhnya rundownnya gitu.
nggak apa-apa. Ternyata di dalam waktu yang relatif singkat di dalam perahu itu, retret mereka itu sudah cukup mengenergize para rasul sehingga terbukti mereka mampu melayani orang banyak itu. Luar biasa. Jangan-jangan masa pandemi ini itu adalah waktu kita ada di dalam perahu sementara waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita mencoba memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Me time dengan Yesus, pribadi dengan Yesus. Betul. Karena siapa tahu waktu pandemi ini jangan-jangan seperti hanya waktu yang tersedia di dalam perahu itu. Sedikit, tapi karena intens dengan Tuhan Yesus, maka itu cukup untuk langkah berikutnya. Mungkin sudah ada tugas baru, mungkin ada tantangan hidup, dan mungkin juga memang sudah tidak ada waktunya lagi. Nah, terus me time atau sendiri dengan Tuhan. Kalau bahasa kami adalah berjurnal setiap hari. Itu kita bagaikan HP yang harus dicolokkan pada energi listrik supaya dia punya energi. Demikian pula roh kita perlu dicolokkan pada sang sumber, yaitu Tuhan Yesus sendiri, supaya kita berenergi, supaya kita siap menghadapi tantangan, supaya kita memiliki damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Bukankah itu yang dicari orang, supaya dia bahagia? Bagaimana kita itu bisa mencolok kepada sang sumber? Sebenarnya paling tidak ada 4 jari-jari. Tetapi yang paling penting adalah yang secara langsung kita pribadi bertemu, me time dengan Tuhan di dalam doa dan sabda Tuhan. Karena Tuhan sendiri sebenarnya mengundang, curahkanlah isi hatimu kepadaku. Dan juga Tuhan Yesus menegaskan, mari kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Memang doa itu bukan hanya memohon, itu komunikasi yang pribadi dengan Tuhan. Tetapi pada masa-masa seperti ini khususnya, kita sangat perlu datang kepada Tuhan untuk mendapat kekuatan, mendapat penghiburan, dan juga supaya kita ini mampu mencurahkan seluruh hati kita kepadanya dalam doa dan mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan melalui sabdanya. Mungkin kita ingin berbagi apa yang terjadi pada diri kami sendiri, bagaimana relasi pribadi, relasi yang sungguh pribadi dengan Tuhan melalui doa dan sabda Tuhan itu sangat berarti bagi hidup kami. Kami mau ceritakan satu saja tentang diri saya, jurnal saya, saat teduh saya, Lectio Divina saya. Pada waktu itu kami sudah menikah 2 tahun. Ya. Nah, kami belum juga punya anak. Kemudian kami ke dokter. Ternyata dokter menemukan
Kata dokter itu saya ada myom. Nah karena itu harus dioperasi. Tapi pernikahan kami itu masih baru. Kita belum punya apa-apa dan nggak ada BPJS seperti sekarang ini. Jadi kami nggak ada biaya. Tapi ini Pak Pras ini bilang ke saya, Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, punya semuanya. Kita anaknya, masa kita nggak akan dipeliharanya? Singkat cerita, saya ini dioperasi. Nggak ada uang itu saudara-saudara. Tapi mujizat Tuhan luar biasa. Bahwa ketika waktunya kami membayar, semua tersedia. Tuhan menggerakkan saudara-saudara untuk memberi kepada kami. Dan luar biasa, bukan saja cukup, malah sisa. Selalu seperti 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang plus dan sisa 12 bangku. Nah, ketika sudah pulang dan waktunya harus kontrol, jurnal saya itu kebetulan, tapi kami sudah lama untuk meninggalkan kata kebetulan menjadi kebutuhan. Karena tidak ada yang kebetulan untuk anak-anak Tuhan. Dan itu jurnal saya dari Mazmur 46. Tuhan di situ mengatakan, lihat, aku sebagai penolong sudah terbukti. Betul terbukti ketika kami kesulitan atau khawatir, wah gimana ya kami ini bisa membayar biayanya. Ternyata itu semua beres dan bahkan bersisa. Berarti sebagai penolong Tuhan sudah terbukti. Tapi di situ dikatakan, karena itu aku tidak akan takut kalau laut bergelora, kalau bumi ini bergoncang. Wah, saya jadi khawatir. Ada apa? Kenapa dikatakan kalau laut bergelora, bumi bergoncang? Seperti Tuhan bilang, iya kamu sudah aku tolong. Karena itu kamu tidak boleh takut kalau ada goncangan bumi ini, goncangan dalam hidup. Tidak perlu takut. Maka di situ pun Tuhan di Mazmur 46 itu bilang, tenanglah, perlihatkanlah atau rasakanlah bahwa aku Tuhan yang akan menolong. Dan ternyata apa saudara-saudara? Jadi karena di situ saya sudah kuat. Oke Tuhan, apapun yang terjadi, saya akan tidak takut sebab Engkau sebagai penolong sudah terbukti dan Engkau bilang, diamlah, tenanglah, karena aku ini Tuhan. Dan ternyata apa saudara-saudara, dari dokter itu kita tahu ternyata bukan myom, ternyata endometriosis ya. Dan kalau cuma endometriosisnya yang diambil, itu ada 2 balon cukup besar, oke. Tetapi ternyata telur saya yang kanan juga diambil. Kami sebagai pasangan muda baru, belum punya anak, itu goncangan, itu bagaikan bumi bergoncang. Tapi Tuhan sudah bilang, aku sebagai penolong sudah terbukti. Dan justru di dalam masa ini, diamlah, tenanglah, ketahuilah, aku Tuhan.
Nah, singkatnya saudara-saudara, nantinya adalah bahwa kami harus berlatih, rohani kita dilatih, karena baru pada ulang tahun lebih dari 11 tahun pernikahan kami, barulah janji Tuhan adanya keturunan untuk kami itu terjadi. Puji Tuhan. Ya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita perlu berjurnal setiap hari, me time setiap hari, untuk mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan, petunjuk-petunjuk, langkah-langkah dalam hidup kita ini. Puji Tuhan, me time kami sudah boleh berlangsung selama lebih dari 40 tahun sekarang ini. Dan kami berkomitmen untuk terus berlatih me time, karena tanpa latihan sebetulnya kami akan menjadi lemah, karena kami menjadi jauh dari Tuhan. Stay connected kami dari Tuhan akan berkurang ketika kami dalam kondisi tidak terlatih. Harus gamblok terus. Dan puji Tuhan, kepada istri saya Tuhan menolong dengan cara tentang kandungan, dan terbukti bisa diandalkan. Maka me time saya dengan Tuhan itu juga luar biasa, terus menerus begitu. Tadi diceritakan satu hal saja, saya ceritakan satu hal saja juga. Tuhan menolong saya ketika dalam perjalanan harus berkonsultasi dengan orang mungkin itu 3 besar dunia di dalam ilmu nuklir, dan itu pembimbing saya, itu promotor saya, dan saya harus berhadapan dengan dia, harus berkonsultasi. Tentu saja orang-orang Jerman sendiri ngeper, itu ada di posisinya ada di Jülich dekat Köln, dan saya dari Hamburg, saya harus naik kereta sampai di sana. Di dalam kereta pun saya me time, berjurnal di dalam kereta, dan pesannya sama, aku yang menanggungmu, jangan takut. Wah, mantap deh. Ketika sudah mendarat, sudah sampai di tempat tujuan, sudah dijemput ternyata oleh salah satu supir taksi yang ditugaskan untuk menjemput saya. Lalu masuklah sampai di instalasi nuklir yang memang sudah yang terkenal di situ di Jülich. Saya serahkan paspor saya, dan dia tiba-tiba si supir taksi mengatakan saya saja yang bawa ke satpam security. Oke, dia bawa, dan sudah muncul satu badge khusus untuk saya boleh masuk. Lalu saya justru protes pada si supir taksi itu. Kenapa? Karena aturan di instalasi nuklir di seluruh dunia, di negara-negara yang sudah saya kunjungi, semuanya itu di dalam security harus menghadap sendiri, diwawancara, mau ketemu siapa, dalam urusan apa, dan sebagainya. Semuanya harus saya tanda tangani. Tetapi itu tidak diperlukan untuk orang yang sehebat itu yang akan saya temui. Saya tanya pada si supir taksi, kenapa saya tidak harus turun? Dia bilang, Anda adalah tamu istimewa dari orang yang paling berkuasa di instalasi ini. Jadi Anda itu ada di dalam tanggungan dia. Sangat mengesan bagi saya, karena tanggungan dari orang yang terbatas, cuman profesor ahli nuklir terkenal di dunia, bisa membuat saya lewat dari aturan-aturan penting memasuki instalasi nuklir di dunia. Lalu saya jadi mantap sekali, saya ini ditanggung Tuhan, mau takut apa lagi? Maka semua konsultasi sampai bisa lulus dengan baik sekali, itu gara-gara tanggungan Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Itu lagi, itu jurnal, itu hasil dari jurnal.
Maka mari kita terus berlatih berjurnal setiap hari. Karena di dalam masa-masa penting dan sangat mendesak sekalipun, Tuhan sebenarnya selalu menanggung, selalu ada bersama kita. Mari kita terus berlatih berjurnal setiap hari, me time setiap hari dengan kondisi kita di masa pandemi ini. Mumpung pandemi, mumpung ada di dalam perahu, mumpung ada di dalam kereta saya dari Hamburg menuju Köln dan Yuli, mari kita memanfaatkan me time kita selama masa pandemi ini supaya kita menang menghadapi masa-masa yang ada. Tuhan Yesus memberkati.